Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Jadi hari ini kita akan perkuliahan kisi-kisi ya untuk UTS ya. Jadi materinya sudah selesai ya. Jadi materinya sudah selesai, kita coba kisi-kisinya ya untuk UTS. Tapi sebelum ke sana saya mengingatkan untuk absensi ya di LMS, apakah sudah bisa untuk absen? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Dan di LMS juga sudah saya update ya. Sudah ada contoh ya di situ, contoh untuk UTS ya. Jadi ya nanti mungkin sedikit saya bahas di situ. Oke, jadi kisi-kisinya ya bisa dicatat. Jadi kisi-kisinya untuk UTS ya. Sebentar, saya materinya adalah yang pertama adalah materinya Nah, ini ya materinya adalah yang pertama besaran ya. Yang di besaran dimensi ya vektor itu ya. Itu. Kemudian mekanika gerak 1 yaitu mengenai GLB dan GLBB. Ini ada ya materi di LMS dan sudah kita bahas. Kemudian gerak 2, gerak melingkar ya di sini. Kemudian mekanika gerak ketiga yaitu yang dinamika ya. Yaitu yang hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian fluida ya, terakhir di sini fluida 1 dan fluida 2 ya. Fluida dinamis dan fluida statis ya. Ini hukum Bernoulli, hukum Pascal, tekanan Pascal, kemudian Bernoulli gitu ya. Oke, jadi materinya sampai yang ketujuh ini ya, fluida kedua ya, mekanika fluida kedua. Paham ya, jadi kisi-kisinya atau materinya di sini dari besaran sampai fluida ya, fluida kedua. Atau mungkin mau ditambah sama suhu dan kalor masuk juga. Bagaimana? Halo? Kalau diem berarti iya ya. Suhu dan kalor. Ini nyambung sebetulnya dengan termodinamika. Masuk ke UTS juga. Tambah materinya gitu. Halo? Jangan usah kayaknya, Jangan, Pak. Jangan. Ya. Pak. Sudah berarti sampai mekanika fluida ya. Iya, Pak. Sampai mekanika fluida. Nah kita coba kita bahas. Nah, ini contoh soalnya. Terlihat? Halo, terlihat ya? Ini tahun 2018. Ini masih di ini, Pak, masih di Explorer. Ledger ini. Oh gitu. Nah, ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini tahun 2018 ya. Ya, 3 tahun belakang lah ya. Mirip-mirip ya. Oke, coba kita lihat di sini. Langsung ya. Langsung di sini. Satuan dari gaya. Ada yang tahu? Satuan dari gaya. Gaya itu rumusnya apa gaya? Rumus gaya apa rumus gaya? M kali A. Ya. F, ini nomor 1 ya. Dan F sama dengan M kali A. Oke. Kemudian satuannya kilogram kali percepatan, satuannya apa?
Meter per second kuadrat. Ya, meter per second kuadrat. Yang ditanyakan satuannya. Oke. Berarti jawabannya yang mana nih? Meter per second kuadrat. A, B, C. A, C bukan. D bukan. E bukan. Berarti yang B ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya terusin dimensinya. Berarti dimensinya apa? Kilogram, masih ingat dimensinya apa? Dimensi atau bahasa Inggrisnya lah, massa. Di bahasa Inggrisnya apa? Massa. Nanti tinggal kita ambil kapitalnya. Yaitu M dikali ini L per T pangkat 2. Nah, ini dimensinya. Ini kalau yang ditanyakan dimensi, hati-hati. Nanti bisa mungkin satuan atau dimensinya. Ya, paham ya? Oke, kemudian yang kedua. Yang nomor 2. Halo, halo. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Pak. Oke. Nomor 2. Sebuah mobil berjalan sejauh 30 km selama 10 menit. Jadi dia jalan 30 km selama 10 menit, gitu kan. Kemudian dia berbalik arah. Jadi berbalik arah pada lintasan yang sama sampai kembali ke tempat semula, ini ada kalimatnya. Menempuh waktunya hanya 5 menit. Berapa kelajuan rata-rata mobil tersebut? Berapa? Kelajuan apa rumusnya? Kelajuan itu V sama dengan adalah, ingat apa? S per T. Nah, kalau jaraknya ada 2, berarti dijumlahkan ya. S1 tambah S2 dibagi S1 ditambah S2 gitu kan. Nah, berarti ini berapa? S1-nya 30, S2-nya berapa? Belas. S2-nya berapa S2-nya? Kan dia berbalik 30, kemudian dia berbalik arah pada tempat semula gitu kan. Berarti 30 juga kan? Ya. 30 dibagi berapa ini? 10 ditambah 5 ya. Berarti sama dengan V-nya sama dengan berapa? 60 dibagi 15. 60 bagi 15 berapa? 4 ya. Ya, 4 km per menit. Kayaknya nggak ada jawabannya. Ya, nanti dianulir. Ini aja misalkan 4. Ya. Oke. Oke, nomor 2. Lanjut nomor 3. Untuk mengetahui tinggi sebuah gedung, seseorang menjatuhkan sebuah batu dari puncak gedung. Nah, ini sama yang dicontoh ya, saya kira pernah ini. Jika batu mencapai tanah 10 detik, ya yang sumur ya, masih ingat ya, dia menjatuhkan batu ya ke sumur gitu, maka tingginya berapa gitu kan? Menggunakan rumus apa? GL BB gitu kan ya. Yaitu menggunakan rumus yang aplikasinya itu jatuh bebas kan gitu ya. Yang rumusnya yang masih ingat kan ada 3 kan. VT sama dengan V0 plus GT gitu kan.
Kemudian rumus yang kedua, V0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. H sama dengan V0 dikalikan T plus setengah GT kuadrat. Nah, karena dia jatuh bebas, ya, menjatuhkan ya jatuh bebas, di sini berarti V0-nya 0, gitu kan. Berarti tinggal setengah GT kuadrat aja gitu. Berarti H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Maka setengah G-nya 10, ya. T-nya 10 di kuadrat. Kayak ini coret-coret dapat 5. Kemudian 5 dikali 10 di kuadrat. Berarti 100 itu ya. Berarti 500 meter. Nah ini. Oke, saya. Terus nomor 4. Masih kelihatan ya nomor 4. Jadi ini nomor 1 tadi besaran, kemudian nomor 2 dan 3 GLB ya, mekanika gerak. Kemudian yang nomor 4, seorang anak mendorong dengan sebuah meja bermassa 10 kg dengan gaya 10 Newton pada arah mendatar. Sehingga meja bergerak dengan percepatan 1 koefisien gesekan. Nah, ini pada koefisien gesekan, berarti mekanika gerak. Ketiga ya, ada gesekan ya, hukum Newton ya berarti ya. Oke, gimana ini? Nah, kita gambarkan aja di sini nomor 4 ini. Ya. Oke, saya tarik ke bawah. Gambar dulu ya. Jadi ada benda di sini. Ya, benda 10 ya kilogram ditarik oleh gaya F ya. Ada gesekannya di sini kan berarti ya. Oke. Ada percepatan, jadi bergerak berarti berlaku hukum Newton ke berapa? Halo? Hukum Newton ke berapa? 2. Hukum Newton kedua, berarti sama dengan M kali A. Oke, sigma Fx-nya berarti F minus F gesekan sama dengan M kali A. Oke, F-nya atau ya Fg-nya kita uraikan lagi, F minus mu dikalikan dengan N sama dengan M kali A. Oke, F-nya kita masukin nilainya berapa? 10 minus mu-nya yang ditanyakan. Nah, E-nya ada di sini dari gambar. Berarti N-nya itu kan arah ke atas. Newton, normal ke normal, kemudian berat di sini. Ya, berat itu sama dengan M dikalikan G. Berarti berlaku hukum Newton 1 ya pada sumbu Y karena diam. Ya, berarti artinya apa? N minus W sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan W sama dengan M dikalikan G. Ya. Berarti M-nya 10, G-nya 10. Mana ini? M-nya 10, G-nya 10. Berarti 100 ya. Oke, ini 100 langsung masukin aja 100. Masanya 10, percepatannya 1. Oke, ini pindahin ke sini aja. Kan tanyakan ini negatif ke positif. Ya, tukeran tempat. Maka 10, ini pindahin berarti minus 10. Sama dengan mu kali 100. 10 kurangin 10, 0 ini ya. Berarti 0 sama dengan mu kali 100. Berarti mu sama dengan 0 dibagi 100. Sama dengan 0 ya. Ya, jawabannya 0. Oke. Gitu ya caranya. Sampai sini paham? Halo, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya.
Oke, nomor 5. Seorang anak menarik balok dengan massa arah mendatar. Sama ya, kayak nomor 4. Nyatakan, tapi yang tanyakan percepatannya. Kalau tadi mu-nya prosesnya seperti ini. Ya, ada hukum Newton 1 dan hukum Newton kedua kan. Karena mu. Nah, kalau yang nomor 5, saya kira hanya hukum Newton kedua aja ya. Jadi ada benda di sini gitu kan. Ditarik ya. Tarik gaya ya F. Ini udah berarti sigma F ada gesekan tidak ada ya. Berarti sama dengan M kali A yang tanyakan A-nya. M-nya ya F aja berarti kan. M kali A. F-nya 25. M-nya 10 kali A. Berarti A-nya 25 dibagi 10. Maka A-nya sama dengan 2,5. Gampang ya? Oke, ini jawabannya. Oke, ini perhitungan. Ini soal perhitungan seperti ini. Jadi, kalian harus mengetahui rumusnya ya. Kalau yang ya bagusnya tadi digambar gitu ya. Bagusnya digambar. Jadi untuk mengetahui ya, kayak tadi nomor 4, 5 ya. Digambar ya. Nanti kalau yang fluida juga sama digambar ya. Seperti itu. Ya, baru masukin ke rumusnya apa yang diketahui ya. Ya ini kalau yang aplikasi GLBB gitu ya. Ini rumusnya diingatnya, harus diingat. Oke, ini untuk soal. Jadi soalnya tipenya ada 3 ya. Yang pertama tipe perhitungan, ya ada rumus. Jadi kita harus tahu rumusnya gitu ya. Nah kemudian yang tipe yang kedua logika ya. Selain logika sama konsep ya. Ya saya kira juga sudah pernah ya. Oke, kita lihat nomor 6. Benda yang percepatan 0 pasti tidak bergerak. Saya kira pernah ini contoh ya. Benda yang percepatan 0 pasti tidak bergerak, betul atau salah? Masih ingat? Salah, Pak. Salah ya. Karena ada kalimat pastinya di situ. Ini salah. Jika percepatan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam. Betul ya? Yang mula-mula diam, ya ini yang saya kira ini sudah pernah saya contohkan gitu ya. Yang benda yang percepatan 0 pasti tidak bergerak. Ya. Pasti ada kalimat pasti salahnya. Kemudian yang ini jika percepatannya 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam gitu ya. Artinya motor misalkan nggak diapa-apain, nggak dikontak, nggak dinyalain, nggak didorong, ya. Yang percepatan 0 ya tetap ya mula-mula diam ya tetap aja diam gitu ya. Ini yang sebabnya. Oke, saya kira ini. Nah ini AB-nya ini di sini sudah ada. Ya artinya kalau A, kalau pernyataannya benar, alasannya, sebabnya betul, dan keduanya ada hubungannya di situ. Nah kalau yang tadi kan salah betul berarti D gitu kan. Salah benar berarti jawabannya di sini D ya tadi ya. Oke, kemudian nomor 7. Panjang lintasan yang ditempuh dalam interval waktu tertentu disebut kelajuan. Benar nggak? Tadi saya kira juga ada contohnya. Benar nggak itu? Pernyataannya, panjang lintasan yang ditempuh dalam interval waktu disebut kelajuan. Benar nggak? Ya. Betul ya. Oke, ini benar. Kelajuan merupakan besaran skala benar. Benar, Pak. Benar juga ya. Berhubungan nggak? Saling berhubungan. Berhubungan ya. Karena ini kelajuan, ini juga kelajuan ya. Ya, ada besaran skala gitu. Berarti A jawabannya. Oke, nomor 8. Gampang kalau bisa mah gampang ya. Ya, yang tahu yang di teori akan pelajari yang sudah pernah saya ajari. Nomor 8, benda yang masanya besar cenderung lebih lembab. Nah ini dinamika geraknya. Yang saya contohkan, misalkan ada orang naik angkot, yang satu gemuk, yang satu kurus. Kan? Nah, benda yang masanya besar cenderung lebih lembab. Ya, ada kelembaman. Benar salah ini pernyataannya. Benda yang masanya besar cenderung lebih lembab. Benar salah?
Lupa ya. Oke, benda yang masanya besar. Nah, kemudian misalkan dia lebih lembam, benar ya. Lembam itu yaitu ya ini, benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya dan malas untuk berubah. Ini lembam ya. Oke, benar ya. Benar-benar berhubungan, jawabannya A lagi. Oke. Nomor 9. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam suatu zat cair memiliki tekanan yang sama. Nah, ini zat cair ya, fluida. Semua titik, jadi ada titik pada bidang datar. Pada bidang datar memiliki tekanan sama. Benar salahnya? Benar. Ya. Ya, ini berlaku hukum Pascal ya. Oh, ini berdasarkan hukum pokok hidrostatis atau hukum Pascal. Benar juga ya. Oke, benar-benar berhubungan. Nah, lagi ya. Oke, atau hukum Pascal ya. Pokok hidrostatis ini hukum Pascal ya. Ya, hukum Pascal itu kan misalnya pipa berbentuk U gitu kan. Nah, ini dengan yang ini, misalkan titik ini sama ya, garis lurus. Ini misalkan A, ini B gitu kan. Nyatanya tekanan A itu sama dengan tekanan B kan. Ini hukum Pascal. Gitu. Oke, nomor 10. Waktu jatuh benda yang jatuh bebas bergantung pada massa benda tersebut. Jadi coba ya kalian menjatuhkan pensil misalkan yang ada di depan kalian. Jangan HP ya, dia nggak tanggung. Ya. Pensil aja misalkan waktu jatuh ya pada saat pensilnya kita jatuhkan bergantung pada massanya enggak, atau kalian ada dua misalkan, yang satu pensil, yang satu misalkan kertas gitu ya, bukan buku ya, tapi kertas. Massanya berbeda kan? Ya, misalkan ini massanya berbeda, kita jatuhkan ya. Kita jatuhkan, akan lebih cepat yang mana? Massa yang besar atau massa yang kecil? Yang besar. Besar, kan lebih cepat gitu kan. Artinya waktu jatuh benda yang jatuh bebas bergantung dari masanya, betul nggak? Betul. Betul. Ya, kayak ini benar. Kemudian berat benda berubah terhadap ketinggian. Berat benda berubah, bisa berubah berat bendanya? Enggak. Tidak. Dimanapun ya, kalau memang beratnya kayak misalnya segitu ya, tetap gitu kan, nggak pengaruh dengan ketinggiannya. Ya, berarti ini salah gitu ya. Kayak benar salah tadi apa jawabannya? Oh, tadi ini nomor 6 salah benar D. Oh, berarti kebalikannya berarti C ya. Ini jawabannya C. Oke, itu ya. Gampang kan? Ya, kalau memahami insya Allah gampang. Sampai sini ditanyakan logika dan konsep. Atau dalam tadi ya, bisa contohkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, dibayangkan aja gitu. Jadi sebuah titik ya, atau tadi massa besar cenderung lembam, kan udah pernah saya contohkan juga ya. Oke, sampai sini tanyakan. Tidak ada ya. Oke. Nah, kemudian ada soal urean. Ya, kalau soal urean ini harus dikerjakan, ya artinya diketahui gitu ya. Diketahui, artinya nanti ada nilainya. Kalau yang ini tadi nggak ada nilainya, ya, tapi artinya benar atau salahnya di sini. Nah, kalau yang ini ada nilainya, ya diketahui ada apa ini arus listrik, berarti arus listrik itu I sama dengan setengah pangkat 3 plus T gitu. Nah, ini diketahui seperti ini. Kemudian waktu di situ ada, T-nya sama dengan 3 kan gitu. Ya, tentukan besar arus dalam ampere ya. Laju perubahan muatan, ini laju sorry bukan arus ya. Laju perubahan listrik ya. Muatan listrik terhadap
waktu, ya. Muatan listrik ya, berarti apa? Muatan listrik itu Q terhadap waktu gitu, terhadap T gitu. Nyatanya itu sama dengan 3 di sini ya. Kolom suatu muatan mengalir melalui suatu kawat penghantar dalam tes ditentukan besarnya arus listrik dalam ampere ya. Artinya kita turunkan aja ini ya, berarti jawab gitu kan. Ini nggak ada salah satunya, sudah benar semua. Berarti tinggal jawab, berarti I sama dengan ya turunan aja dq per dt gitu. Ya kita turunkan, berarti 3/2 T ya, kemudian T kalau diturunkan berarti T pangkat 2 gitu ya. Ditambah ini pangkat 1 kan, turunkan 1 T pangkat 0 ya. 1 kurangi 1. Nah, tinggal dimasukin nilai T-nya ya. Nanti ketemu ya. Nanti ini 3/2 ya, berarti ini 3 pangkat 2 gitu. Ini 0. Ketemu nilainya. Bisa ya. Kemudian nomor 2, polisi mengejar ini saya kira juga bisa nih ya. Sudah pernah contohnya ya, atau di soal ya. Ya mungkin ini untuk apa ini contohnya ya, artinya kisi-kisinya tadi sampai fluida ya. Ini sudah saya contohkan dan nanti bisa kalian pelajari lagi sambil latihan-latihan yang lainnya. Ini mungkin sampai sini ada tanyakan untuk perkuliahan hari ini. Paham berarti ya? Sudah paham ya? Halo? Halo? Pak, saya mau Ya. nanya. Kan benda jatuh tergantung, berat benda kan ini mempengaruhi lama enggaknya jatuh kan ya? Terus kalau di rumus rumus gerak jatuh bebas, kenapa nggak ada massa? Gravitasi, rumus apa? Rumus gerak jatuh bebas kan delta H gitu sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat kan, nggak ada massanya. Iya. Ya karena artinya kalau ketika dia jatuh bebas itu tadi kan, artinya ya ini waktunya saja di sini. Yang ada di sini hanya waktunya. Seperti itu. Ya artinya waktunya, kemudian apa ini dia jatuhnya itu pada ketinggian berapa. Jadi artinya ketika jatuh bebas itu tidak tidak berpengaruh, bukan tidak berpengaruh, artinya tidak ada perumusan massa bendanya di situ. Artinya massa bendanya di sini itu kita hiraukan di situ. Intinya dia benda jatuh gitu. Ya pada ketinggian berapa, kecepatannya berapa gitu. Waktunya berapa gitu. Itu yang bisa dihitung ya pada saat misalkan benda dia jatuh bebas seperti itu. Jadi masanya itu kita hiraukan ya kalau di perumusan jatuh bebas. Seperti itu. Tetapi kalau dalam logikanya tadi ya, ini kan logikanya ketika ini T-nya di sini. Ketika T-nya misalkan kan dijatuhkan gitu kan, benda dijatuhkan, nah T-nya itu kan tadi berpengaruh dengan masanya. Kalau T-nya dia atau lambat berarti T artinya misalkan kita jatuhkan tadi antara pensil dengan kertas gitu kan. Mungkin kertas yang akan lebih lama kan gitu. Ya. Kertas yang akan lebih lama. Kalau ini lama ya kan? Kalau ini lama otomatis padahal tingginya sama gitu ya. Otomatis tingginya akan berbeda ya.
Coba aja kalian hitung tadi antara T yang waktu yang kertas dengan waktu pensil gitu dijatuhkan gitu. Otomatis akan lebih lama kertas gitu. Dan T-nya ini latihnya besar gitu kan, T-nya besar. Misalkan 10 detik gitu. Ya. Otomatis kalau dikuadrat kan jadi 100 ya, kemudian dikalikan 5 jadi 500, ketinggian 500. Nah, beda dengan kalau misalnya tadi pensil langsung mungkin hanya 1 menit gitu kan. 1 menit langsung jatuh. Ini dikuadrat ya tetap 1 gitu. 1 kali 5 hanya 5 misalnya tingginya ya 5 meter gitu kan. Beda jauh gitu. Ya. Jadi artinya di sini itu di perumusan gerak jatuh bebas itu tidak menghitung massa gitu. Ya, yang dihitung adalah waktu. Intinya itu sih. Ya. Gitu. Oke, mungkin ada lagi. Ada lagi? Ya, sebelum saya akhiri, berarti kalau udah saya akhiri, kalian harus siap untuk UTS gitu, ya. Salah satu kalian harus belajar ini, salah satunya. Ada lagi? Cukup ya? Udah paham semuanya ya? Oke. Saya mengingatkan untuk apa ini absen. Kemudian contoh soal ini sudah saya share di LMS, bisa kalian download ya, pelajari kembali. Kemudian sama pelajari materi-materi dan yang lainnya seperti itu. Ada buku juga sama ya. Artinya saya ngambil ya soal-soal dari situ salah satunya. Oke, mungkin ini kalau tidak ada yang ditanyakan, ya terima kasih atas partisipasinya, atas pertanyaannya. Ya mudah-mudahan UTS-nya lancar ya. Bisa mengerjakan dengan lancar, nilainya juga dapat A semuanya. Amin. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.